Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnil Amri dari manajemen 3G. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia yang pertama, masa demokrasi liberal yang pada tahun 1950 sampai 1957. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu perubahan kabinet yang sering sekali terjadi pada saat itu berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing, sehingga dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Dapernas di tahun yang sama yang dipimpin oleh Muhyamin untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional. Yang ketiga, pada masa demokrasi ekonomi pada tahun 1969 sampai 1998, demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998, atau pada masa pemerintahan Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama rakyat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Yang keempat, masa demokrasi Pancasila pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1992 pasal 3 yang di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya serta turut dalam membangun tatanan perekonomian. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.